Majalah Bangku. Jurnalis asal Italia Giacomo Morandin bicara tentang kabar terbaru Jay Itzis. Jay saat ini masih terikat kontrak dengan tim promosi Venezia hingga tahun 2027 mendatang. Namun, rumor kepindahan bek timnas Indonesia tersebut terus muncul. Potensi Jay Itzis diprediksi jadi komoditi hangat pada bursa transfer Liga Italia musim ini. Giacomo Morandin menjelaskan, sudah ada pertemuan antara agen Jay Itzis dan juga Torino. Pertemuan ini memberikan sinyal bahwa pembicaraan kedua pihak semakin serius. Selama akhir pekan ada pertemuan pertama antara Torino dan rombongan Itzis. Tulis Giacomo Morandin sumber laman Twitter pribadinya. Sejauh ini masih belum ada keputusan dari pihak Jay Itzis dan juga Torino. Tim yang bermarkas di Stadion Olimpico Grande Torino tersebut saat ini memang sedang mencari pemain untuk sektor B. Jay Itzis jadi opsi untuk mengisi posisi tersebut dan juga masih akan terus diusahakan. Pembicaraan penjajakan untuk memahami kemungkinan kelayakan operasi. Toro akan mencoba untuk menutup setidaknya 2 pemain bertahan dalam beberapa hari ini, pungkasnya. Sementara itu bersama Venezia FC pemain berusia 24 tahun tersebut tampil cukup apik. Tercatat dia bermain dalam 30 pertandingan dan juga meraih 3 gol musim yang lalu. Sementara itu penampilan bersama timnas pemain kelahiran Mierlo ini juga cukup baik dengan meraih 3 caps dan juga menyumbangkan 1 gol. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan kondisinya setelah menjalani operasi. Sebagai informasi, Sintayong memutuskan kembali ke Korea Selatan pada tanggal 14 Juni 2024 yang lalu. Banyak yang mengira bahwa Sintayong pulang kampung untuk menikmati liburan. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat dikabarkan menderita sakit peradangan yang terjadi pada selaput paru yang disebabkan infeksi bakteri. Menanggapi hal ini, PSSI memberikan waktu kepada Sintayong untuk beristirahat. Hal tersebut disampaikan oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Ya, Arya menambahkan bahwa Sintayong bakal segera kembali ke Indonesia setelah kondisinya benar-benar pulih. Iya, dia sehat langsung ke sini. Ya kan pemulihan, kata Arya Sinulinga. Di samping itu, kabar baik ini datang dari Sintayong. Pelatih yang sering disapa STY itu mengaku bakal segera pulih. Operasi yang ia jalani juga berjalan lancar. Lebih lanjut, Sintayong menjelaskan dirinya dioperasi pada tanggal 17 Juni dan juga dioperasi selama 6 jam. Sintayong kini tak sabar kembali ke Indonesia dan juga menjalani persiapan untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Udah lama nggak nyapa. Saya dirawat di rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam. Sekarang saya akan pulih dan bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Jaga dirimu baik-baik, tulis Sintayong dari Instagram pribadinya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengunggah beberapa foto setelah menjalani operasi dan memperlihatkan hasilnya. Setelah menghilang dan tak memberikan kabar, akhirnya Sintayong mengunggah foto-foto dirinya setelah menjalani operasi. Ada salah satu foto unggahan Sintayong yang memperlihatkan bekas operasi. Dia memperlihatkan ada bekas operasi di bawah ketiak bagian kiri dan ada juga selang yang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Berbagai reaksi ditunjukkan netizen Indonesia karena melihat operasi yang diperlihatkan oleh sang juru taktik. Kenapa, Coach? Tulis seorang netizen dengan emotikon sedih. Ya Allah, Sintayong kenapa? Tulis netizen yang lain disertai emotikon nangis. Kenapa kamu, Om? Tulis yang lainnya. Tak sedikit yang menanyakan kondisi sang pelatih, tetapi banyak juga yang mendoakan kesembuhan untuk Sintayong. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendoakan agar sang pelatih bisa kembali seperti sedia kala. Ada juga yang memberikan semangat kepada sang pelatih agar cepat pulih karena kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menanti. Oh my gosh, Coach, get well said. We need you, tulis seorang netizen. Yuk sembuh, Coach, tulis lainnya. Netizen pun tak lupa meninggalkan komentar bahwa saat ini Sintayong sudah dinanti untuk segera kembali ke tanah air untuk mempersiapkan timnas Indonesia. Pasalnya tim Merah Putih telah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda akan segera menghadapi pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Untuk itu Sintayong diharapkan bisa lekas sembuh dan juga kembali ke Indonesia. Update terkini kontrak Calvin Verdong bersama NEC Nijmegen. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong hanya memiliki kontrak sampai Juni 2025 atau 1 musim ke depan. Media Belanda The Telegraph pada 21 Mei 2024 yang lalu mengabarkan bahwa Verdong sempat menolak tawaran kontrak baru dari NEC Nijmegen.
Kelvin Verdonk menjawab pertanyaan dari media Belanda soal masa depannya bersama NEC Nijmegen. Ya, kepada RN7, Kelvin Verdonk mengaku masih memiliki kontrak saat ini. Ya, saya masih memiliki musim ini, ujar Kelvin Verdonk sumber kanal YouTube RN7. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Itu kan yang Anda tanyakan? Lanjutnya. Saat ditanya soal kontrak baru bersama NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk belum menemui kesepakatan baru. Belum ada kesepakatan, kami masih berdiskusi antara klub dengan manajemen. Jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya, ujar Verdonk. Di samping itu saat ditanya soal keinginan berkarir di luar negeri, Verdonk mengaku belum ada tawaran. Dirinya belum mau memikirkan hal tersebut. Fokusnya kini hanya menatap masa depan bersama NEC Nijmegen. Dirinya sudah tak sabar ingin menghadapi kompetisi Liga Belanda atau Eredivisie 2024-25. Kelvin Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan dengan adaptasinya bersama timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan sang pemain saat diwawancarai oleh salah satu media Belanda Forza NEC. Kepada media tersebut, Verdonk mengungkapkan kesan terbaiknya dengan pengalaman debutnya bersama timnas Indonesia. Pasalnya dia mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa sehingga tidak terkendala masalah adaptasi. Saya menghadiri semua sesi latihan di sana dan satu pertandingan. Jika Anda berasal dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan sangat cepat, kata Verdonk sumber Forza NEC Selasa 16 Juli 2024. Justin Hubner mengakhiri masa peminjaman dengan Kerezo Osaka. Pemain timnas Indonesia tersebut lalu menuliskan salam perpisahan untuk klub papan atas Cilik One atau Liga 1 Jepang tersebut. Halo semuanya, perjalanan saya sudah berhenti di sini. Ini jadi pengalaman bagus. Sayang saya tidak mendapat banyak menit bermain di sini, kata Justin Hubner dalam unggahan akun Instagram Kerezo Osaka dikutip pada Selasa 16 Juli 2024. Ya, Justin Hubner resmi dilepas oleh Kerezo Osaka setelah menjalani masa peminjaman selama 5 bulan sejak Maret 2024. Padahal ia masih mempunyai kontrak pinjaman hingga Desember 2024. Namun klub telah mengonfirmasi kepergian pemain berpostur 1,87 meter itu. Ia merasa sedih akan perpisahan dengan Kerezo Osaka dan agak kecewa karena hanya mendapatkan sedikit menit bermain. Pemain berusia 20 tahun itu hanya membuat 8 penampilan bersama Kerezo Osaka di semua kompetisi. Walaupun demikian, Justin selalu mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar bunga sakura. Pesepak bola berdarah Belanda itu berharap Kerezo Osaka mampu mencapai prestasi terbaik di Liga Jepang 2024. Tak ketinggalan, Justin juga menyampaikan pesan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama berseragam bunga sakura. Pelatih Malaysia Kim Panggon dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa 16 Juli 2024. Hal ini dibocorkan secara eksklusif media Korea yakni Best 11. Kabarnya Kim Panggon akan melakukan konferensi pers soal keputusannya mengundurkan diri pada Selasa di markas FAM Kuala Lumpur. Berdasarkan sumber yang dekat dengan sepak bola Malaysia, Kim Panggon akan mengadakan konferensi pers di markas FAM Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Tulis Best 11. Menurut Best 11, ini adalah cara tak biasa bagi seorang pelatih mengumumkan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara FAM sebagai asosiasi sepak bola Malaysia masih bungkam dengan kabar ini. Dalam konferensi pers nanti, Kim Panggon dilaporkan ingin mengucapkan terima kasih kepada fans Malaysia. Kim Panggon memang dikontrak Malaysia sejak Januari 2022. Jika keputusan mundur dilakukan saat ini, pelatih Korea Selatan tersebut berarti telah menukangi Harimau Malaya selama 2 tahun 6 bulan. Keputusan Kim Panggon untuk undur diri juga penuh kecurigaan, lantaran ia lebih dahulu menyatakan ingin bertahan pasca Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni yang lalu. Saya ingin bertahan. Saya tidak pernah meminta untuk meninggalkan tim, kata Kim Panggon Juni silam. Kami akan terus berjuang. Meninggalkan tim bukanlah tanggung jawab yang bisa saya ambil, tambahnya. Menurut Kim Panggon, perbaikan tidak bisa dilakukan seperti Jepang dan juga Korea Selatan, sehingga Malaysia perlu memanfaatkan cara lain selain hanya mengandalkan sistem pembinaan yang sudah ada. Salah satunya adalah dengan meniru cara timnas Indonesia menghubungi pemain keturunan yang ada di Eropa. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menunjuk pelatih sementara untuk menggantikan Kim Panggon yang mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Harimau Malaya. Melansir laman AFC, pelatih sementara itu ialah Paul Vicente asal Spanyol. Ia akan dibantu oleh Eela Farazad. Sementara itu, Wakil Presiden FAM yakni Datuk Wiramoh Yusofi Haji Mahadi mengungkapkan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Kim Panggon.
Untuk diketahui semua, Panggon bertemu dengan manajemen FAM untuk menyampaikan keinginannya memperpendek kontrak. Hal ini disusul dengan beberapa pertemuan lagi di mana kami mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali. Namun pada akhirnya manajemen dan komite eksekutif FAM menghormati keputusannya dan setuju untuk melepas Panggon dengan persetujuan bersama. Meskipun ia masih memiliki kontrak dengan FAM hingga Desember 2025, kata Datuk Wiramoh Yusuf Haji Mahadi. Kabar mengejutkan muncul di media sosial. Kim Panggon disebut menggelar konferensi pers dadakan pada Selasa 16 Juli 2024 siang waktu Indonesia Barat untuk mengumumkan pengunduran diri sebagai pelatih timnas Malaysia. Lantas, apakah Kim Panggon mundur karena tak tahan dibandingkan dengan Sintayong? Bisa jadi iya dan juga tidak. Jika mengacu pada kiprahnya di timnas Malaysia, Kim Panggon tak meraih hasil maksimal. Pria berambut gondrong itu ditunjuk menangani Harimau Malaya oleh FAM pada tanggal 21 Januari 2022. Kim Panggon diikat dengan kontrak selama 3 tahun atau hingga Desember 2025 dan ia diharapkan dapat mengerek prestasi timnas Malaysia. Ya apa daya, dalam 35 laga menangani Faisal Halim dan juga kawan-kawan, catatan Kim Panggon kurang bagus. Pria yang berusia 55 tahun itu hanya mencatatkan 20 kemenangan dan 10 kali kalah serta 5 imbang. Di bawah asuhannya, permainan Malaysia kerap menuai kritik kendati pernah mengimbangi timnas Korea Selatan 3-3 di fase grup Piala Asia 2023. Kuat dugaan hasil buruk itu menjadi penyebab Kim mengundurkan diri. Kiprahnya tentu saja dibandingkan dengan Sintayong yang ironisnya dipecat oleh Kim Panggon ketika masih menjabat di KFA atau Federasi Sepak Bola Korea. Apalagi pria kelahiran Yeongdeok itu baru saja memperpanjang kontraknya dengan PSSI untuk menangani timnas Indonesia hingga 2027. Ya, sungguh disayangkan Kim Panggon mengundurkan diri sebelum berjumpa dengan Sintayong di lapangan hijau. Padahal pertemuan kedua juru taktik itu amat dinantikan oleh pecinta sepak bola Asia Tenggara. Indra Safri resmi mengumumkan 23 nama pemain timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup U19 2024. Melalui Instagram resmi, 23 nama pemain timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup U19 2024 telah diumumkan. Sebelumnya Indra Safri membawa 28 pemain untuk sesi lanjutan di Surabaya. Kini 5 nama pemain telah dicoret, sehingga menjadikan 23 nama yang didaftarkan untuk ASEAN Cup U19 2024. Salah satu nama yang dicoret oleh Indra Safri adalah Ji Da-bin. Hal ini cukup mengejutkan lantaran pemain keturunan Korea Selatan itu cukup sering jadi andalan dari timnas U17 Indonesia hingga timnas U19 Indonesia. Lalu ada bek anyar PSIS Semarang Rahmat Syawal yang juga dicoret. Ketiga nama lain yang dicoret adalah Muhammad Farhan Sapiullah, Fandi Bagus Pamungkas, dan juga Muhammad Darul Valentino. Sementara itu, 23 nama pemain timnas U19 Indonesia didominasi oleh pemain-pemain yang cukup sering dipanggil. Ada Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, Ikram Al-Ghifari, Arhan Kaka, dan juga Iqbal Gwijangge. Sementara itu, pelatih timnas U19 Indonesia Indra Safri sendiri yakin Garuda Nusantara bisa berprestasi di ASEAN Cup U19 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.